Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Trinanda dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang diplomasi dan konfrontasi dengan penjajah untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya untuk menyelesaikan tugas TB1 Sejarah Indonesia dan memahami materi tersebut. Kesadaran bangsa Indonesia bahwa kedaulatan bukan hanya satu-satunya jalan untuk mencapai kemerdekaan. Jalur diplomasi atau perundingan adalah jalan lain yang ditempuh bangsa Indonesia. Dikarenakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang mencintai kedamaian, tetapi lebih mementingkan kemerdekaan. Jadi di sini saya akan membahas jalur damai apa saja yang digunakan Indonesia untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Diplomasi menurut buku. Linggarjati adalah salah satu simbol diplomasi dalam menyelesaikan masalah kedaulatan dengan Belanda. Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintahan Belanda dengan jalan diplomatik. Perjanjian itu melibatkan pihak Indonesia, Belanda, serta Inggris sebagai tokoh penengah. Sebelumnya, perundingan ini sudah dilakukan beberapa kali baik di Jakarta maupun Belanda. Namun usaha pihak Indonesia maupun pihak Belanda belum mencapai kesepakatan karena masing-masing pihak mempunyai pendapat yang berbeda. Untuk itulah diadakannya perundingan lagi. Yang pertama, perundingan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1945. Diadakan perundingan antara Christison dari wakil Inggris dengan pihak Indonesia. Dalam perundingan ini, Christison mengakui secara de facto terhadap Republik Indonesia. Hal ini pula yang memperkuat gerakan sekutu ke wilayah Indonesia. Pada tanggal 10 Februari 1946, diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Jakarta. Dalam perundingan ini, Van Mook selaku wakil dari Belanda mengajukan usul-usul antara lain. Yang pertama, Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi, memiliki pemerintahan sendiri tetapi dalam lingkungan Nederland atau Belanda. Kedua, masalah di dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan masalah di luar negeri akan diurus oleh Belanda. Yang ketiga, sebelum dibentuknya persemakmuran, akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun lamanya. Dan yang terakhir, Indonesia akan masuk sebagai anggota PBB. Yang kedua, perundingan Hoek-Valuwy. Perundingan ini dilanjutkan di negeri Belanda, di kota Hoek-Valuwy pada tahun 1946. Pokok pembicaraan dalam perundingan ini membahas pembicaraan yang dilakukan di Jakarta oleh Van Mook dan Syahrir. Perundingan ini mengalami deadlock sejak hari pertama, dikarenakan masing-masing pihak mempunyai harapan yang berbeda-beda. Pada akhirnya pertemuan dihasilkan draft Jakarta yang sudah disiapkan. Sebagian dapat diterima dan sebagian lain belum dapat diterima di sini. Di sisi lain, Federasi Belanda yang saat itu sedang mempersiapkan pemilihan umum pertama pasca perang tidak saling untuk mengambil keputusan yang mengikat masalah Indonesia karena masalah Indonesia tergantung pada peta politik yang ada di Belanda. Diplomasi menurut internet dan saya. Ada lagi perundingan, yaitu perundingan Renville. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perundingan ini dilakukan di kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Adapun hasil dari perundingan ini adalah 1. Penghentian tembak-menembak di belakang Van Mook. 2. Belanda bebas membentuk negara federal di daerah-daerah yang diduduki melalui jejak pendapat terlebih dahulu. 3. Akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda. Ada lagi konferensi Meja Bundar atau KMB. Perundingan ini dilakukan dengan Den Haag, Belanda pada tanggal 25 Agustus 1949 sampai 2 Desember 1949. Hasilnya, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masalah Irian diselesaikan 1 tahun kemudian. RIS membayar hutang Belanda sampai mendapatkan kedaulatan. RIS mengembalikan hak milik Belanda seperti perusahaan-perusahaan yang dimiliki Belanda. Kesimpulannya adalah
Walaupun Indonesia didesak oleh Belanda, namun Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk merdeka dan mengusir Belanda. Dan hal itu dibuktikan pada konferensi meja bundar. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Konfrontasi bersenjata merebut Irian Barat. Referensi menurut buku. Ketika proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 sedang dikumandangkan oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, sudah sangat jelas bahwa wilayah Indonesia merdeka adalah wilayah yang selama ini merupakan wilayah yang dijajah oleh Belanda. Setelah melalui negosiasi yang alot, akhirnya melalui konferensi meja bundar pada tahun 1946, Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia. Namun, ternyata Belanda masih menginginkan wilayah yang ada di Indonesia itu, yaitu Papua bagian barat, dikarenakan alasan ekonomis dan strategis terhadap penguasa wilayah tersebut. Hal itu tentu saja tidak disenangi oleh Presiden Soekarno-Hatta, yang saat itu melihat sebagai bentuk kolonialisme dan imperialisme terhadap sebuah negara yang berdaulat. Namun, Belanda tetap bersikeras menginginkan wilayah Papua bagian barat sebagai hak miliknya. Hal inilah yang mendorong Presiden Soekarno menahan Belanda lebih keras lagi, bahkan bila perlu melawan dengan kekuatan bersenjata. Referensi menurut internet dan saya. Belanda semakin menginginkan meningkatkan kekuatan militernya untuk persiapan mempertahankan Irian. Tetapi Indonesia tidak tinggal diam. Indonesia juga semakin meningkatkan kemampuan perang militer Indonesia, dimulai dari negara-negara barat. Namun, usaha-usaha tersebut gagal karena negara-negara barat yang tergolong dalam Ikatan Pertahanan atau yang disebut dengan NATO ternyata lebih banyak berpihak kepada Belanda dibandingkan Indonesia. Karena hal itu, kemudian Presiden Soekarno beralih ke Uni Soviet. Namun faktanya, situasi politik internasional pada masa itu, Presiden berhasil mendapatkan cara untuk meningkatkan kemampuan militer Indonesia tanpa harus tunduk kepada negara barat yang cenderung mendukung kepentingan nasional Indonesia. Dikarenakan persiapan Indonesia yang lebih matang dan memiliki persenjataan yang lebih banyak, sebagai salah satu sekutu tradisional, Amerika memaksa Belanda untuk melepaskan wilayah sengketa itu. Karena penilaian Amerika bahwa Belanda akan hancur karena Indonesia memiliki persiapan yang lebih matang. Kesimpulannya adalah, sesungguhnya setiap negara mutlak membutuhkan pasukan militer yang kuat dan tangguh untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Jika suatu negara tidak memiliki pasukan militer yang kuat dan tangguh, maka negara itu akan dipandang sebelah mata oleh politik internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.